Baik, terima kasih Mas Leo atas waktunya dan mohon maaf juga kepada teman-teman semua ya, karena kemarin saya tidak bisa belajar bersama ya, menemani teman-teman belajar karena kemarin tuh kayak yang pada fase sakit ya. Kalau di itu kan ada fase prodormal gitu kan, fase inkubasi prodormal, kemudian fase rehabilitasi. Kayaknya kemarin tuh lagi puncak-puncaknya, setelah sehari sebelumnya udah mulai ada tanda-tanda dan gejala ya. Untungnya kemarin itu libur, jadi saya bisa istirahat seharian. Tapi saya tidak mencoblos juga ya, karena TPS-nya itu jauh, harus pakai naik kendaraan. Malah curhat masalah pilpres ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan atau bimbel P3K pertemuan ke-8. Di sini kita akan belajar tentang gawat darurat ya, ada di kisi-kisi ya, di tahun sebelumnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang manajerial ya. Jadi kalau manajerial itu terdiri dari 4 opsi ya. Jadi 25 soal dan 4 opsi. 4-4-nya itu punya nilai, ada 4, 3, 2, dan 1. Jadi kalau teman-teman mengerjakan terakhir itu, kerjakanlah manajerial dan sosiokultural ya. Kenapa? Karena kalau kita nembak aja itu udah dapat poin gitu kan. Jadi kerjakanlah teknis dulu, kemudian baru manajerial dan sosiokultural ya. Kalau teknis, manajerial, sosiokultural ya. Oke. Yuk mari kita bahas soal yang pertama, teman-teman. Pada keadaan darurat setelah bencana longsor di desa, kader kesehatan dan perawat melakukan koordinasi untuk melakukan penyelamatan bencana dengan turun langsung ke area bencana setelah kondisi aman. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh perawat dalam situasi tersebut? A. Melakukan koordinasi dengan masyarakat tentang jalur penyelamatan. B. Berkoordinasi dengan tim dokter untuk persiapan rumah sakit lapangan. C. Menghubungi tim SAR yang berpengalaman untuk penyelamatan. D. Menunggu waktu yang aman untuk melakukan pertolongan. Atau E. Melakukan triase bencana pada korban. Kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, kata kuncinya ini ada di kalimat terakhir ya, teman-teman. Jadi setelah kondisi aman, oke, berarti kondisinya memang sudah aman, maka dalam upaya penyelamatan korban bencana, jadi penolong itu tetap mengutamakan prinsip aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien ya. Nah, setelah itu kita melakukan triase bencana pada korban. Ini tidak perlu dilakukan lagi karena sudah ada aman. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang menjawab B. Oke. Kira-kira yang mana nih yang membentuk kemandirian dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana? Yang mencakup semuanya di sini ya, yang mencakup semuanya. Jadi kayaknya pilihan semuanya itu benar, tapi ada satu pilihan yang mencakup semuanya. Oke, yuk mari kita bahas bersama-sama. Setelah kejadian bencana, perawat dan kader mulai mengkaji dan mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul untuk kesiapan dan kemandirian masyarakat jika bencana serupa datang kembali. Apakah upaya yang tepat dilakukan perawat kepada masyarakat tersebut? A. Membuat jalur evakuasi. B. Pelatihan simulasi bencana. C. Pembentukan desa siaga bencana.
D. Membuat peta evakuasi bencana, atau E. Menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Ya benar ya, jawabannya adalah membentuk desa siaga bencana. Ya, ini semua pilihan jawaban ini itu benar ya teman-teman, tapi ini masuk ke dalam desa siaga bencana ya, pembuatan jalur evakuasi, pelatihan simulasi bencana, pembuatan peta evakuasi, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat itu merupakan dari pembentukan desa siaga bencana. Baik, soal nomor 3, silakan teman-teman kerjakan. Ini cukup gampang ya teman-teman. Ya. Ya, jawabannya adalah yang A ya, memeriksa nadi karotis. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, pasien tidak berespon terhadap suara, rangsang nyeri, dan apno, berarti gak ada napas ya. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Ya, karena ini di UGD teman-teman, jadi pilihlah pemeriksaan nadi karotis. Kalau misalnya nadinya ada ya kita berikan bagging ya, kalau nadinya ada. Kalau nadinya tidak ada, kita persiapan untuk dilakukan RJP. RJP. Ya, membuka jalan napas itu termasuknya ke RJP, resusitasi jantung paru. Kemudian kalau misalnya terjadi di lapangan, itu pilihannya adalah call for help dulu ya. Itu kalau terjadi di lapangan, atau misalnya di jalan raya atau di pasar, di soalnya tuh disebutkan seperti itu, maka call for help dulu ya, baru meriksa yang lainnya. Jadi pas pasien tidak sadar langsung panggil bantuan. Oke, masih mudah ya teman-teman, udah gampang ya. Oke. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas dengan perdarahan pada bagian kepala belakang dan tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian GCS-nya S1, V2, M2. Fraktur tulang tengkorak terbuka dan disertai perdarahan. Apakah warna kartu triase pada pasien tersebut? Oke, tidak sadarkan diri, jelas ini adalah merah ya. Apalagi terbuka merah itu berarti gawat darurat ya. Gawat darurat. Kalau merah kuning ya, kuning itu berarti darurat tidak gawat ya. Kalau gawat darurat itu berarti kalau tidak segera ditolong akan menyebabkan kematian. Jadi dalam hitungan menit bisa menyebabkan kematian. Kalau darurat tidak gawat itu jika tidak segera ditolong bisa menyebabkan kecacatan dulu baru kemudian kematian ya. Jadi contohnya misalnya fraktur terbuka tapi masih jerit-jerit gitu kan, itu berarti kalau tidak segera ditolong bisa menyebabkan kecacatan dan bisa menyebabkan kematian juga, tapi bukan dalam hitungan menit, mungkin dalam hitungan jam kan. Kalau hijau itu tidak gawat, tidak darurat ya. Contohnya misalnya sakit gigi gitu kan, walaupun sakit tapi tidak menyebabkan kehilangan nyawa ya, mau di pending 2 hari juga gak apa-apa. Kalau hitam itu baru meninggal. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Kalau putih gak ada sih di ini, putih gak ada.
Silakan teman-teman kerjakan soal nomor 5. Oke, kira-kira kalau memposisikan kepala miring itu untuk apa, teman-teman? Agar apa kepala miring itu? Wait. Ya, ada. Jadi biar apa saluran napasnya ada tersirat ya di atasnya. Jawabannya adalah yang A dulu ya, menjaga kepatenan jalan napas ya. Jadi sebenarnya yang D juga benar ya, memiringkan kepala, tapi ya untuk menjaga kepatenan jalan napas agar tidak terjadi aspirasi ya, aspirasi atau lidah jatuh ke belakang. Karena ada situasi tertentu juga terkadang kita harus melakukan suction ya. Kalau di sininya ada suara gagging. Oke. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, keadaan umumnya lemah, kesadarannya apatis, GCS-nya E3, V3, dan M4. Pada saat perawat melakukan pengkajian lanjutan, pasien mengalami kejang pada seluruh anggota geraknya. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut ya? Menjaga kepatenan jalan napas ya, bisa dengan memiringkan atau dengan lainnya, dan menghisap lendir juga bisa ya. Kalau misalnya ada berbusa di mulutnya gitu kan, jadi kita bisa memberikan sambil mensaksennya. Jadi jawabannya yang A ya, menjaga kepatenan jalan napas. Oke, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Kalau ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Kira-kira yang di sini yang kesadarannya menurun yang mana teman-teman? Yang udah mulai Yang D. Ya benar, yang D, yang kesadarannya menurun ya. Dilihat dari tingkat kesadaran dulu ya. 5 orang pasien diantar bersamaan ke IGD dengan kondisi sebagai berikut: berteriak dan perdarahan hebat di kaki. Oke, berteriak berarti verbalnya masih ini ya, masih bagus. Menangis juga verbalnya masih bagus. Berteriak-teriak itu juga verbalnya masih bagus ya teman-teman. Kalau di GCS itu, kalau gelisah, nah ini udah mulai ada tanda-tanda hilang kesadaran, gelisah. Dan frekuensi napas 26 kali per menit. Kemudian yang E, menangis dan memegangi perutnya. Oke, menangis berarti kesadarannya masih bagus, verbalnya masih bagus, maka jawabannya adalah yang D. Oke, jadi dilihat dari tingkat kesadaran terlebih dahulu. Oke, gak apa-apa ya mas ya, namanya belajar, kalau salah sekarang gak apa-apa ya, asalkan jangan salah nanti pas ujian. Oke, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Mas Budi menjawab D ya.
Seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke unit gawat darurat oleh keluarganya. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dada, nyeri seperti ditekan dan sesak nafas. Berdasarkan pemeriksaan diketahui tekanan darah 120/80 mmHg. Nadinya 130 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernapasannya 33 kali per menit, terdengar ronhi, jantungnya lemah, EKG segmen ST di seluruh lid. Wow, udah. Kalau segmen ST di seluruh lid berarti di infak ya. Oke, kemudian ya ini terdengar ronhi banyak ya. Maka jawabannya adalah yang ada sesak nafas juga, maka jawabannya yang B ya, gawat darurat. Oke, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Oke, yuk mari kita bahas. 2 minggu yang lalu terjadi bencana pada wilayah pantai selatan. Terdapat korban luka-luka yang telah dirawat di tenda perawatan. Nampak anak-anak yang sedang termenung tanpa aktivitas. Terlihat ada beban yang mendalam dalam wajah mereka. Anda datang sebagai relawan dan melaporkannya ke Satuan Koordinator Pelaksanaan. Tindakan prioritas keperawatan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Melakukan evaluasi korban dari tenda perawatan ke rumah sakit terdekat. Enggak, datanya tidak mendukung. B. Melakukan perawatan terhadap korban luka di tenda perawatan. Nah, ini telah dirawat di tenda perawatan ya. Ini sudah dirawat. Bentar ya. Kayaknya di mute all dulu. Nah, ini sudah dilakukan nih, telah dirawat di tenda perawatan. Jadi jangan dipilih ya, karena sudah dilakukan. Yang C. Melakukan terapi bermain bagi anak-anak korban tsunami. Nah, kenapa? Karena di sini ada datanya dari hasil pengkajian kita kan, tampak anak-anak yang sedang termenung tanpa aktivitas. Nah, di sini kan anak-anaknya tidak ada luka sama sekali kan ya. Terlihat ada beban yang mendalam dalam wajah mereka. Oke, berarti ini psikologisnya. Jadi untuk mendapatkan semangat dan keceriaan mereka kembali, kita lakukan terapi bermain bagi anak-anak korban tsunami. Ini juga tidak, ini mengajak anak-anak melupakan bencana tsunami bisa, tapi dengan cara melakukan terapi bermain bagi anak-anak korban tsunami. Oke, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Oke, Mas Yusuf menjawab A. Oke, Kak Wahida menjawab A. Oke, Mas Budi menjawab A. Ya, untuk menentukan tindakan yang tepat kita harus tahu dulu diagnosis keperawatannya ya teman-teman. Kira-kira apa nih diagnosis keperawatannya? Seorang perempuan 51 tahun dibawa ke UGD akibat sesak napas. Pasien mengatakan keluhan bertambah saat melakukan aktivitas. Nah, ini adalah data ciri khas dari diagnosis
intoleransi aktivitas ya. Kenapa? Ya karena di sini klien mengatakan keluhan bertambah saat melakukan aktivitas. Berarti diagnosa keperautannya adalah intoleransi aktivitas. Di aktivitas. Nah, disertai badan lemah, mual, terkadang nyeri dada. Nah, nyerinya itu hanya terkadang ya. Jadi tidak bisa kita menegakkan diagnosa nyeri. Kalau diagnosa nyeri itu minimal ada skala nyeri untuk kita menegakkan diagnosa nyeri ya. Kalau lebih bagusnya ada PQRST. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 95/70, frekuensi nadi 64 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit. Terdapat piting edema pada ekstremitas bawah, irama jantungnya irreguler dan terdengar galop. Saat ini pasien terpasang binasal kanul 5 liter per menit. Ya, jawabannya adalah bantu aktivitas sehari-hari ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, Kak Felmi jawab B. Oke. Kira ya jawabannya. Seorang perempuan 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan terdengar snoring. Tekanan darah 130/80 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Terdapat jejak di pelipis dan fraktur mandibularis. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Maksudnya ini pembebasan jalan napasnya menggunakan apa ya teman-teman? A. NPA nasopharyngeal airway, B. OPA, C. suction, D. intubasi, atau E. needle cricothyroidotomy. Jawabannya adalah bukan B teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kontraindikasi dipasang oropharyngeal airway ya, yaitu fraktur mandibularis ya. Jadi kalau fraktur mandibularis tidak boleh dipasang oropharyngeal airway. Dan satu lagi teman-teman, ada reflex gag. Reflex gag itu adalah refleks muntah, refleks gag positif, kemudian refleks muntah. Nah, atau refleks muntah ya. Nah, ini kontraindikasinya. Suction itu kalau terdengar bunyi gagling ya, gagling kalau kayak kumur-kumur. Nah, intubasi ini kalau misalnya pasien dicurigai gagal nafas ya, itu intubasi. Kalau needle cricothyroidotomy itu adalah kalau ada sumbatan nafas di sini ya, di apa nih, misalnya udim laring ya pada pasien dengan trauma inhalasi, trauma panas, trauma inhalasi akibat kebakaran. Jadi kepijit di sini jadi napasnya susah. Kemudian ya kita tusuk di sini ya, di trakeanya ya, di trakeanya. Nah, nanti berikutnya bisa dilanjutkan di rumah sakit, atau kalau sudah kondisinya lumayan stabil bisa dilakukan dengan pasang apa nih kalau bolong di sini ya tuh? Oh, saya lupa ya. Kalau napasnya dari sini tuh tracheostomy. ya dipasang tracheostomy ya di sini ya. Ini kalau ini pakai needle ya untuk gawat darurat di toblos biar udaranya keluar ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan.
Oke, Kak Elis menjawab A, Kak Wahidah menjawab A. Ini kan berarti ada perdarahan masif ya. Perdarahan masif itu adalah perdarahan yang cepat dan banyak gitu kan. Perdarahannya cepat dan banyak. Itu perdarahan masif ya. Kira-kira apa dulu nih sebelum dipasang infus 2 akses nih agar ya. Seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan tekanan darah itu adalah 84/52 mmHg. Frekuensi nadi 134 kali per menit dan teraba lemah. Frekuensi nafas itu 34 kali per menit ya. Nampak retraksi dinding dada. Fraktur terbuka 20 cm di tibia dengan perdarahan masif. Saat ini pasien sudah terpasang neck collar. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah hentikan dulu perdarahannya dengan lakukan pressure bandage ya. Jadi di dep perdarahannya. Nah, data yang banyak itu kan data perdarahan ya, atau data gangguan sirkulasi. Jadi ada frekuensi nadinya itu cepat, terabanya lemah, berarti sudah hilang banyak darah. Nah, ada fraktur terbuka 20 cm. Kemudian ada perdarahan masif. Adapun misalnya ini ada frekuensi napas meningkat dan tampak retraksi dinding dada, itu merupakan kompensasi dari shock hipovolemik, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah lakukan pressure bandage, kemudian ya kita pasang infus 2 akses. Jawabannya adalah yang B. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Oke, seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas di area dada. Bunyi jantung menjauh, JPP meningkat. Jugularis vena pressure ya, tekanan darahnya 185/50 mmHg, frekuensi nadinya 116 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit. Apakah label warna triase pada kasus tersebut? Oke, sudah cukup jelas. Warnanya itu adalah merah. Oke, ngomong-ngomong tentang bunyi jantung menjauh dan jejas di area dada, ini merupakan tanda dari trauma torak ya. Jadi kita belajar tentang trauma torak, teman-teman di sini. Trauma torak, kira-kira ada yang masih ingat trauma torak itu ada apa aja, teman-teman? Tension pneumothorax, open pneumothorax, Pelan-pelan. Yang pertama apa? tension pneumothorax, Oke. Torak. Oke, terus open oke, pneumothorax, open pneumothorax. Kemudian tiga, apa lagi? Kalau ada darah di iya, hematotorax, ya hematotorak ya, atau masif hematotorak bisa. Oke, kemudian apa lagi? dan tamponade jantung masuk ya. Ya, tamponade jantung ya. Tamponade jantung. Terus ada satu lagi. Itu yang file chest apa? Ya, flail chest. Ya, file Ada chest. flail chest. Oke, ini ada flail chest. Oke. Nah, tension pneumotorak itu adalah jadi di rongga parunya itu atau rongga pleuranya itu ada udara. Jadi misalnya ini paru-paru ya, gimana yang gambarnya benar-benar.
Ini paru-paru ya, ini paru-paru. Nah, ini paru-paru. Bronkus. Nah, ini terisi oleh udara ya. Jadi seperti ini, terisi oleh udara ya. Itu adalah tension pneumotoraks ya. Ditandai dengan ini tracheanya itu bergeser ke arah di mana tensionnya berada ya. Tracheanya bergeser, kemudian ketika di sini tanda dan gejalanya tracheanya bergeser. Kemudian saat diperkusi itu terdengar bunyi hipersonor. Kemudian untuk bunyi, kalau hipersonor itu di perkusi ya. Untuk di auskul berarti di perkusi. Kemudian untuk di auskultasinya itu berarti redup ya, redup. Bunyi nafasnya ya, redup ya. Kemudian cara mengatasinya apa nih teman-teman kalau tension pneumotoraks? Tata laksananya Asa 3 sisi. tension pneumotoraks. Needle Sintesis ya, ini kalau di lapangan ya, needle torakosintesis ya. Jadi pakai needle atau misalnya di UGD dalam keadaan gawat darurat itu di needle torakosintesis ya. Oke, kemudian kalau sudah di needle torakosintesis kan misalnya dibawa ke rumah sakit, kita kerja di UGD ya, dipasanglah CCT. Jadi apa nih, kateter chest tube ya. Kateter chest tube ya, chest tube. Jadi ya biar lebih ini ya, biar lebih maksimal nanti pengembangan parunya ya. Kemudian open pneumotoraks ya, open pneumotoraks mah bisa langsung dilihat dari inspeksi ya. Saya mau nyebutnya infeksi lagi. Jadi inspeksi sudah kelihatan ada luka bolong, misalnya itu luka tembak atau luka tusuk, kemudian luka tusuknya ininya dicambut gitu kan. Nah, itu adalah open pneumotoraks ya. Nah, ini baru penata laksananya adalah kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi. Kalau hematotoraks WSD. ya, benernya WSD, ini kolaborasi WSD. Tamponade jantung, perikardiosintesis. Oke. Yang dimaksud dengan tamponade jantung itu ya, ini misalnya jantung ya, ini jantung ya. Oke, jantung itu seperti ini ya. Oke, ini jantung ya. Ini kan ada lapisan namanya perikardium jantung ya. Perikardium jantung. Oke. Nah, di lapisan perikardium jantung itu terjadilah perdarahan. Nah, ini dimaksud dengan tamponade jantung. Makanya karena perdarahannya di perikardium jantung, maka disebutlah perikardio sintesa atau sintesis ya, sintesa ya. Jadi ditusuk dari ini apa nih, posisi sipoideus ya, dengan dan USG ditusuk. Nah, ini tentunya dilakukan analgetik dulu ya, dilakukan oleh dokter juga, kemudian ditarik darahnya. Tidak bisa dilakukan di lapangan, ini di OK atau di ICU, bukan ICU, CVCU ya, cardiovascular care unit. Nah, ditarik darahnya kemudian agar jantungnya itu mengembang seperti sedia kala. Nah, ini kira-kira ini merupakan tanda dari tamponade jantung ya, karena ini ada bunyi jantungnya menjauh, kemudian ada jejas pada area dada, dan ada jugularis vena pressure meningkat. Kan ini di jantung ya, ini kan ada atrium kanan ya, ini ada, kalau atrium kanan kan ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Nah, vena cava superior kan dari jugularis nih, vena jugularis. Nah, jadi kan tertahan nih, karena di sininya juga udah gak kuat lagi, makanya ini jugularis vena pressure-nya itu meningkat, ada tahanan di sini. Oke, kalau flare chest itu yang iganya mengambang gitu ya, iganya patah ya, diberikanlah analgetik ya, atau ada sumber menyatakan juga dikasih plester ya, biar ikut mengembang gitu, dikasih plester yang
menyangkup semuanya. Tapi kita harus kasih analgetik dulu. Oke, silakan teman-teman screenshot dulu barangkali nanti pada yang boleh SS. Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Kalau saya terlalu cepat kasih tahu ya. Oke, Kawahida menjawab B. Ya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis gagal napas. Hasil pengkajian, kesadarannya komposmentis, terpasang ventilator mode CPAP. Terdengar bunyi gagling dan pasien akan dilakukan penghisapan lendir atau suction. Apakah tindakan pertama yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut? A. Pasang kateter suction. B. Tingkatkan fraksi O2 sampai 100%. C. Penghisapan lendir dilakukan dengan cara berputar. D. Masukkan kateter suction dengan posisi kanula dibuka. C. Lakukan penghisapan lendir dengan posisi kanula ditutup. Oke. Jadi jawabannya ya semuanya emang prosedur dari penghisapan suction ya atau penghisapan lendir. Tetapi sebelum dilakukan penghisapan lendir kita harus meningkatkan dulu kadar oksigennya ya di 100%. Ya jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Or ini kayaknya baru dibahas tadi ya, yang kita bahas tadi. Silakan teman-teman kerjakan. Nih. Tapi ini kayak nggak sinkron ya. Luka tusuk tapi dipasang needle torakosintesis. Kita lihatnya di torakosintesisnya ya. Oke, seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil kajian terdapat luka tusuk di paru kiri, tampak sesak napas, PBS-nya menurun, jugularis vena pressure-nya meningkat, trachea bergeser ke sebelah kanan ya. Tekanan darah 80/50 Hg, frekuensi nadi 116 kali per menit, frekuensi napas 35 kali per menit. Pasien terpasang oksigen NRM 10 liter per menit. Pasien telah terpasang needle torakosintesis. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Posisikan semipolar, pasang balut tekan, pasang kasa 3 sisi. Nah, kasa 3 sisi itu untuk open pneumotorak ya, tapi di sini sepertinya luka tusuknya itu masih menempel ya, jadi malah dilakukan needle torakosintesis. Berarti ini tension pneumotorak ya. Nah, karena ada gejalanya ini ya jugularis trachea bergeser ke sebelah kanan ya, jadi bergeser akibat dari tekanan udara yang ada di rongga paru-paru. Dan sudah dilakukan needle torakosintesis, maka jawaban yang berikut adalah pasang kateter chest tube ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya lagi. Kalau misalnya tamponade jantung itu diapain teman-teman? Perikardiosintesis. Ya bener ya, perikardiosintesis. Kalau misalnya open pneumotorak, Kasa 3 sisi.
Kita pasang kasa 3 sisi ya. Pasang kasa 3 sisi itu misalnya ini ada bolong ya, ada luka di sini. Kemudian kita pasang kasa. Nah, kita pasang plester di ketiga sisi ini. Nah, diharapkan udara yang dari dalam itu keluar, tetapi yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi pas ini inspirasi ya, ini langsung menutup plak aja. Jadi udara dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Kalau bisa kasa 3 sisi, kemudian dilapisi oleh plastik ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Sebentar teman-teman. Oke. Kayaknya kalau nitroglycerin sudah diberikan ya, NTG. Dari SDN. Oke. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD karena nyeri dada ya. Hasil pengkajian, nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri dan punggung. Skala nyerinya 8, ronsinya positif. Tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 70 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 35,8. Gambaran EKG-nya ada infak di miokard luas dan pasien sudah diberikan NTG ya 10 mg sublingual. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut ya? A. Kolaborasi analgetik kuat atau morfin. B. Kolaborasi pemberian antiplatelet. Kemudian C. Kolaborasi pemberian oksigen. D. Kolaborasi obat digitalis. Atau E. Kolaborasi nitroglycerin. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi kolaborasi analgetik kuat morfin ya, karena sudah diberikan NTG itu sublingual itu masih nyeri ya, maka sensasi nyeri tersebut hanya bisa diturunkan dengan morfin atau analgetik dosis kuat, yaitu morfin ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Ada yang menjawab A. Seorang laki-laki berusia 55 tahun diantar ke UGD karena muntah darah. Hasil pengkajiannya kompos medis, nyeri tekan, dan nyeri lepas dengan skala 7. Hepar terabas 3 cm, spider nevi positif, tekanan darah 100/70 mmHg. Frekuensi nadi 94 kali per menit dan frekuensi napas 22 kali per menit. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya, karena di sini ada
perdarahan di saluran pencernaan ya, ada muntah darah ya. Berarti sudah ada darah di lambungnya ya. Dan jangan sampai darah ini masuk ke saluran pencernaan ya. Kenapa? Karena bisa diserap oleh tubuh sehingga bisa menyebabkan gangguan di tubuh kita ya. Kayak bisa asidosis ya teman-teman ya. Ya. Nah, jadi kita harus dikeluarkan dulu darahnya ya melalui dengan pasang NGT ya. Puasakan juga benar teman-teman. Vitamin K juga benar ya. Koloid ya, biar cepat untuk mengganti perdarahan itu adalah koloid. Tapi kita yang harus pertama dilakukan adalah NGT, biar dikeluarkan dulu dikeluarkan dulu darahnya ya. Darah di sini dan di lambungnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, A karena bunyi napas gagling ya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 60 tahun diantar ke UGD karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian riwayat jatuh di kamar mandi, GCS-nya E2, E4, V3. Tapak jejas di area frontal, lemah dan terdengar bunyi napas gagling. Sudah cukup jelas di sini gagling ya, kayak kumur-kumur ya. Jadi jawabannya adalah lakukan penghisapan lendir atau bahasa ininya adalah suction. Baik, soal berikutnya. Oke, ini adalah soal tentang manajerial. Enaknya kita belajar di lembar kosong dulu ya. Tapi di lembar kosongnya itu pulpennya hanya ada warnanya orange ya teman-teman. Jadi di manajerial itu ada 8 nilai atau 8 aspek yang dinilai teman-teman. Yang pertama itu adalah integritas. Kemudian yang kedua itu adalah kerjasama. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi. Yang keempat itu adalah orientasi pada hasil. Kemudian yang kelima itu adalah pelayanan publik. Kemudian yang keenam itu adalah pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengelola perubahan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Terdiri dari 25 soal ya teman-teman. 25 soal, pilihan jawabannya hanya sampai D. Jadi A, B, C, D ya, A, B, C, D. Nah ini masing-masing dapat poin. Jadi yang terbesar adalah 4, yang terkecil adalah 1. Jadi poin maksimalnya itu adalah 100 ya. Poin maksimalnya itu adalah 100. Ya, kalau benar semua itu 100 ya. Kemudian nanti ada lagi soal sosiokultural ya, tapi nanti akan kita bahas besok lagi. Sosiokultural itu terdiri dari 20 soal.
20 soal, tapi pilihan jawabannya itu ada A, B, C, D, E. Jadi paling besar itu 5, paling kecil itu adalah 1 ya. Berarti totalnya itu kalau benar semua itu adalah 100. Nah, digabungkan ini passing grade-nya itu adalah kalau tidak salah ya 120 ya, atau 120 passing grade-nya dari manajerial dan sosiokultural. Nah, pada P3K sebelumnya itu kalau sosiokultural itu jawabannya itu hanya ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ya. Jadi itu enak ya, kalau misalnya kalimatnya positif ya kita pilih setuju, kalau negatif ya sangat tidak setuju gitu kan. Tapi kalau sekarang itu ternyata soalnya sama seperti manajerial ya. Kemudian teman-teman perhatikan nanti di soalnya itu posisi kita itu sebagai apa ya. Jadi apakah sebagai atasan gitu kan, atasan yang melihat bawahannya misalnya berbuat tidak baik gitu kan, berarti ya harus negur gitu kan, karena berhak negur, jangan lapor lagi ya kalau kita sudah sebagai atasan. Kemudian apakah kita sebagai rekan kerja gitu kan, nanti perhatikan baik-baik, kalau rekan kerja ya bisa dilaporkan dulu ya, karena job desk kita itu tidak ada untuk mengingatkan teman ya. Jadi job desk untuk menegur atau meluruskan teman yang belok itu adalah job desknya CI, critical instructor atau kepala ruangan. Karena kalau kita rekan sama rekan negur, rekannya tidak suka akan menyebabkan konflik ya. Kalau CI atau atasan yang negur, emang itu sudah kewajiban mereka ya. Kalau terjadi konflik ya emang itu tugasnya gitu kan, jangan sampai konflik, karena yang bawahan juga harus terima, karena salah satu tugas atasan itu ya membimbing bawahannya ya ke arah yang lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut ke gimana ya, ini saya suka lupa ininya tuh, lupa. Oh ini. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ada yang menjawab C, Kak Wanda. Dirubah. Ya gak apa-apa ya, kalau nanti ujian juga masih bisa dirubah ya. Ketika pimpinan tidak berada di tempat karena terdapat suatu urusan pekerjaan di luar kantor, sebagian rekan kerja pulang 5 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya dan menimbulkan pengaruh bagi pegawai lain. Maka sikap Anda sebagai karyawan di perusahaan tersebut adalah A. Menanyakan alasan kepulangan mereka karena hal tersebut bertentangan dengan aturan. B. Meskipun ingin juga pulang lebih awal, namun tidak saya lakukan karena hal tersebut bertentangan dengan aturan. C. Saya tidak akan melakukannya meskipun mayoritas rekan kerja pulang lebih awal. Atau D. Saya akan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang tepat waktu. Ya, jawabannya adalah yang D ya, karena ini patokannya itu ke aturan. Jadi kita cuek gitu ya, maksudnya alasannya itu emang karena aturan, bukan meskipun ya. Ini ada kata meskipun, sebenarnya bagus juga ya, tapi ini nilainya itu adalah 3 teman-teman. Ini meskipun ingin juga pulang lebih awal, namun tidak saya lakukan karena hal tersebut bertentangan dengan aturan. Nah ini tidak pulang tapi ada kata ingin pulang ya, ini 2 ya. Menanyakan alasan kepulangan mereka karena hal tersebut bertentangan dengan aturan. Oh gak usah ya, ini jangan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
Ya benar ya, jawabannya B, jujur dan menyelesaikan masalah ya. Kadang em, jujur itu lebih cepat menyelesaikan masalah ya, walaupun kita salah. Ya, Anda sedang beristirahat setelah menjalankan training sebagai pegawai baru ya, karena banyak sekali informasi yang disampaikan sehingga membuat Anda tidak mengerti semua materi tersebut. Ketika ditanya oleh atasan apakah ya ada yang perlu ditanyakan atau tidak, maka Anda akan bersikap A. Karena tidak ingin menimbulkan kesan negatif akibat menyampaikan sebenarnya bahwa saya tidak paham, maka saya akan bersikap pura-pura paham dan tidak ada yang perlu ditanyakan. Berterus terang bahwa kesulitan untuk memahami informasi karena banyak sekali informasi yang disampaikan. Ya, berterus terang ya, kalau kita kesulitan untuk memahami informasi karena banyak sekali ya, sambil ini juga pasti akan ada penyelesaian masalahnya seperti apa ya. Jadi cukup jelas di sini jawabannya adalah yang B ya, skornya itu 4 teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya, silakan teman-teman kerjakan. Bentar ya, saya buka chat dulu. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Anda merupakan salah satu pegawai yang baru saja dipromosikan sebagai kepala bagian digital dan marketing. Ketika bekerja, Anda menemukan bahwa di masa kepemimpinan sebelumnya tidak ada visi yang jelas di dalam tim, sehingga beberapa anggota tim bingung karena tidak ada kejelasan tentang apa yang harus diselesaikan dan tujuan dari sebuah pekerjaan. Melihat hal tersebut, maka Anda akan menyampaikan kepada anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Sepertinya bukan ke inti permasalahannya ya teman-teman ini. B. Mengadakan pertemuan kepada seluruh anggota tim mengenai pembagian job desk dan menjadwalkan pertemuan rutin secara mingguan ya. Oke, ini juga cukup menyambung dengan pertanyaan ya. Jadi tidak ada kejelasan tentang apa yang harus diselesaikan. Kemudian di sini ada mengenai pembagian job desk ya. Jadi ini jawabannya B. Simpen dulu deh. Memotivasi seluruh anggota tim agar kinerja tim lebih baik dan memberikan waktu luang apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terhadap pekerjaan. Bisa ya. Membahas hal tersebut kepada pimpinan terkait masalah yang dihadapi di tim saya. Oke. Enggak ya, jadi kan kita baru di ini sebagai pemimpin ya di sini ya. Jadi sebagai kepala bagian. Jadi kalau sebagai pemimpin tidak perlu menyampaikan kepada pimpinan lagi, harusnya sudah bisa mengambil keputusan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian ini baru yang tiganya yang ini ya. Oke, ini 2 ini 1 ya. Jadi kalau sebagai pimpinan itu tidak boleh menyampaikan ke pimpinan lagi. Orang dia udah jadi pimpinan. Oke, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ini bagian kerjasama ya.
Salah satu rekan kerja Anda merupakan seorang yang sangat sensitif sehingga membuat Anda beserta rekan kerja yang lain berhati-hati apabila berbicara dengannya agar ia tidak merasa tersinggung. Ya. Namun hal tersebut cukup membuat koordinasi antar tim terhambat karena ia kecewa apabila pendapatnya ditolak. Maka Anda akan menyampaikan kepada pimpinan untuk tidak membuka sesi usul pendapat sehingga rekan saya tidak akan kecewa. Menyampaikan kepada rekan kerja yang lain untuk menyetujui pendapatnya. Oh jangan ya, agar rekan kerja tersebut tidak tersinggung meskipun pada pelaksanaannya ada beberapa yang disesuaikan. Jangan ya. Menyampaikan kepada rekan kerja tersebut untuk bisa menerima apabila pendapatnya ditolak demi kepentingan bersama. Ini saya demi kepentingan bersama. Menyampaikan kepada rekan kerja tersebut untuk tidak terlalu membawa perasaan omongan dari rekan kerja yang lain demi menjaga keharmonisan komunikasi antar tim. Oke, jawabannya adalah yang D ya, menyampaikan kepada rekan kerja tersebut untuk bisa menerima apabila pendapatnya ditolak demi kepentingan bersama. Kepentingan bersama kan demi kepentingan perusahaan ya atau instansi tempat kita bekerja juga ya. Ini juga berarti nilainya 4, kalau ini nilainya 3 ya. Ini untuk menjaga keharmonisan ya, keharmonisan. Jadi lebih luas untuk yang kepentingan bersama ya. Jadi bisa keharmonisan, bisa untuk memajukan dari instansi tempat kita bekerja juga bisa ya teman-teman. Kemudian ya ini antara C dan D, jawabannya adalah yang C. Nah, ini 2 ya, ini 2 kayaknya, ini 1. Ya usahakan antara 3 dan 4 ya, 2 dan 1 mah jangan ya. Soal berikutnya silahkan teman-teman. Rekan kerja Anda yang juga seorang ASN tiba-tiba mengajak Anda untuk mengikuti organisasi yang aktif mengkritik dan menentang pemerintahan serta beberapa kali melakukan aksi-aksi yang merugikan kepentingan umum hanya karena ia kurang setuju pada program pemerintah. Maka Anda akan A. Menolak tawaran tersebut dan menjelaskan kepada teman Anda bahwa pro dan kontra adalah hal yang wajar, namun tidak menjadi alasan untuk mengikuti organisasi yang dilarang pemerintah. Nah ini bisa jadi ya, ini poinnya juga bagus. B. Menolaknya karena organisasi tersebut berbahaya bagi demokrasi dan melaporkan rekan kerja saya ke atasan karena terindikasi radikalisme. Di sini ada indikasi radikalisme nggak sih? C. Tetap mengendalikan diri dan tidak terpengaruh oleh teman untuk mengikuti organisasi yang sudah memasuki ranah radikalisme. Kemudian tidak setuju dengan pendapatnya dan melaporkan organisasi tersebut karena terindikasi dengan radikalisme ya. Tapi jawabannya benar ya yang B ya, karena ini sudah merusak kepentingan umum nih, udah kriminal ya, ini udah kriminal ya, jadi ya harus dilaporkan ke atasan karena ini bisa saja bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan instansi tetap tempat kita bekerja ya. Kalau di perawat itu ada namanya etika akuntabilitas, jadi tingkah laku kita itu bertanggung jawab terhadap profesi kita ya. Jadi nyenggol-nyenggol dikit ke akuntabilitas ya. Jadi contohnya misalnya kita telat, kita teledor, pastikan orang-orang apalagi masyarakat termasuk juga ya, apa misalnya profesi lain ya, pasti wah perawat itu suka datangnya telat gitu kan, yang dicapnya itu perawat, wah ini perawat gak bener kerjanya ya, yang dicapnya itu perawat profesi kita ya. Jadi ya ini harus dilaporkan karena merugikan kepentingan umum. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
Nah, yuk mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Desti adalah warga transmigran di Kabupaten Pesawaran. Warga sekitar tempat tinggal Destri berasal dari berbagai suku dan agama yang hidup saling berdampingan. Suatu hari ada tetangga yang menghampiri Destri meminta izin agar anjing-anjing peliharaan Destri tidak ditaruh di luar untuk sementara karena akan ada acara pengajian di rumahnya, dan juga meminta izin untuk menggunakan sebagian halaman depan rumahnya Destri akan dijadikan tempat parkir tamu undangan. Jika Anda menjadi Destri, maka yang Anda lakukan adalah menerima permintaan tetangga untuk memasukkan anjing ke dalam rumah serta meminta uang parkir untuk menyewa halaman depan rumah. Jangan ya. Menerima permintaan tetangga tersebut dan mempersilahkan sebagian halamannya depan rumah digunakan hanya untuk parkir motor karena tidak cukup apabila digunakan parkir mobil. Wah, ini dulu deh. Menerima permintaan tetangga dan membantu mengarahkan parkir di depan rumah saya. Oke, berarti ini menerima permintaan tetangga ya, berarti termasuk menaruh anjing-anjingnya ke dalam, kemudian pokoknya anjing-anjingnya jangan di luar ya, kemudian parkirnya juga udah diizinkan ya karena menerima ya, dan membantu mengarahkan parkir di depan rumah saya. Jadi udah menerima anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam, dipersilakan parkir, dan membantu parkir juga. Ini pilihan yang paling toleransi ya, yang C. Yang D, menerima permintaan tetangga dan membawa anjing peliharaan saya ke pet shop sebentar dan mempersilahkan menggunakan sebagian halaman untuk tempat parkir. Ya ini sebentar ya. Padahal ya tidak perlu pet shop juga ya, pada di dalam rumah juga bisa ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, ini nomor 4 ya. Oke, tiganya itu yang ini ya teman-teman ya, karena ini menerima permintaan tetangga, jadi memperbolehkan parkir dan anjingnya tidak ditaruh di luar. Kenapa bukan yang D? Karena ini hanya ke pet shopnya sebentar ya, bentar, jadi bagusan yang D. Oke, soal nomor 24, silakan teman-teman kerjakan. Oke, sudah malam ya, gak apa-apa ya teman-teman ya, lanjut dulu. Tadinya mau mulai 7:30 tapi baru dikabarinya 7:30, jadi kami mulainya jam 8. Mulai bimbel ya tadi. Tadinya mau 7:30 tapi kan baru dikabarin 7:30. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Andi memiliki kelompok kerja. Di antara teman-teman kelompoknya, Andi adalah orang yang paling cerdas. Suatu hari, kelompok Adi diberi tugas untuk mengerjakan sebuah proyek baru dengan tenggat waktu singkat. Sedangkan tugas ini belum pernah dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Sejauh ini hanya Adi yang memahami tugas tersebut. Jika Anda menjadi Adi ya, maka Anda akan membimbing anggota tim agar pekerjaan dapat dikumpulkan sesuai tenggat waktu. Oke, bisa jadi simpen dulu. B, mengajari anggota tim yang belum paham karena saya yang lebih menguasai daripada orang lain. Ya, oke. Kan ya, ini merasa berkomitmen bersama seluruh anggota tim untuk mengerjakan tugas bersama-sama sehingga lebih cepat selesai. Melatih anggota tim yang belum paham satu persatu agar semua orang bisa berkontribusi menyelesaikan tugas tersebut. Oke,
Jadi karena di sini ada tenggat waktu singkat teman-teman, jadi pilihlah yang ada hubungannya dengan waktu ya, antara A dan C ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi berkomitmen bersama seluruh anggota tim untuk mengerjakan tugas bersama-sama sehingga lebih cepat selesai. Nah, di dalam berkomitmen ini kan ada misalnya Andi bisa mengajari, kemudian membimbing dan melatih ya, karena sudah berkomitmen bersama-sama untuk mengerjakan tugas tersebut sehingga selesai dalam tenggat waktu yang singkat ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ya. A itu 3 ya. 3 ya, ada hubungannya dengan waktu juga ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Ya, Mas Budi menjawab C ya, ini sudah paling jelas ya. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C ya. Oke. Teman yang bekerja dengan Anda tiba-tiba berhenti dan atasan meminta Anda mengambil alih semua tugas-tugasnya. Reaksi Anda meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu, bukan ya? Segera berusaha memulai dan menyelesaikannya sebisa saja, yang penting selesai. Jangan ya. Walaupun di lapangan mungkin yang B bisa jadi atau malah yang A. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Ya, benar, jawabannya adalah yang C. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Kalau yang ini sudah cukup jelas ya. Oke, kalau ini 3 ya, yang B itu 3. Kenapa? Karena ya kita memulai menyelesaikan tugas tersebut tapi sebisanya saja, yang penting selesai. Jadi harusnya bisa dapat 10, kita sebisanya saja yang dapat 6 juga apa-apa. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Ya. Anda sedang mengantri maaf mau tanya, kita sudah belajar jiwa apa belum ya? Saya juga mau bertanya, kita tuh sudah belajar jiwa atau jiwa kayaknya udah ya? Yang belum itu anak ya? Bener gak sih?
anak itu sebelumnya. Seingat saya waktu itu Jiwa belajar sih Kak, tapi nggak banyak soalnya, cuman ada beberapa nyempil di soal-soal yang maternitas sama soal kegawat daruratan. Itu mah etika bukan jiwa itu udah belum ya? Yang nyempil itu misalnya etika keperawatan gitu tuh. Kalau jiwa mah anak belum ya? Jiwa ya. Jiwa sudah kayaknya deh dibahas full ya jiwa itu ya. Ya, pertemuan ke-6 jiwa ya. Anak belum ya? Udah kita belajar anak deh. Nanti kita belajar anak. Nanti udah ya anak belum ya. Oke. Memang materi keperawatan itu luas banget ya. Nanti kita belajar anak besok deh. Saya baru ingat ya ini kok saya udah manajerial sosiokultural kayaknya anak belum. Keluarga itu keluarga itu sudah kemarin ya keluarga ya, tapi belum lengkap sih. Kayak misalnya tipe-tipe keluarga belum ya. Legal keperawatan ya. Sip, nanti ditambahkan. Oke, kita lanjut. Anda sedang mengantri pemeriksaan keamanan di bandara. Tiba-tiba ada seseorang perempuan yang memotong antrian dengan alasan pesawat yang ia tumpangi akan segera berangkat. Seluruh calon penumpang juga mendengarkan pengumuman bahwa pesawat tersebut sudah memasuki jadwal keberangkatan. Maka Anda akan dengan tenang meminta perempuan tersebut kembali ke dalam antrian. Meminta bantuan kepada petugas untuk mengkondisikan perempuan tersebut agar kembali ke dalam antrian. Mengatakan kepada perempuan tersebut bahwa saat ini sedang mengantri juga mengalami kondisi yang sama dan memintanya untuk kembali ke dalam antrian. Nah, ini boleh ya yang C ya. Jadi ada yang kita langsung menjelaskan ya. Sebenarnya meminta bantuan kepada petugas juga bisa, tapi ada perlu waktu lagi. Membiarkan perempuan tersebut mengambil antrian terlebih dahulu karena keadaannya mendesak. Nah ya, kalau lagi naik pesawat itu ya semua orang juga lagi antri ya. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman, yang C ya. C. Ini jawabannya adalah oke. Kemudian yang 2 yang ini ya, dengan tenang ya. Dengan yang 3 ini ya. 3. Kenapa ini tidak 4? Karena kalau ini kan ada menjelaskan ya, ya. Ya, ini mengalami kondisi yang sama menjelaskan. Oke. Ini 2, ini 1 ini membiarkan tersebut mengambil antrian itu tidak baik. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke. Yumna saat ini ditugaskan sebagai penjaga loket pembayaran pajak. Saat bertugas ada wanita hamil yang sedang mengantri. Wanita tersebut tidak mendapatkan kursi untuk karena kondisi loket sedang ramai, tidak mendapatkan kursi untuknya ya untuk duduk. Wanita tersebut hanya berdiri dan sesekali melihat kursi apakah bisa ditempati atau tidak. Jika Anda sebagai Yumna, maka Anda akan A. Langsung memanggil wanita tersebut untuk dilayani terlebih dahulu setelah memberikan pengertian kepada pelanggan lain. B. Meminta pengertian kepada pengunjung lain untuk memberikan kursi tunggu kepada wanita tersebut. C. Membuat loket baru khusus untuk pelayanan kepada kelompok prioritas. D. Mempercepat pelayanan agar bisa segera melayani wanita tersebut. Oke, jawabannya adalah yang A ya, langsung memanggil wanita tersebut untuk dilayani terlebih dahulu setelah memberikan pengertian kepada pelanggan lain. Ya, pas ya, jawabannya adalah yang A.
Yang kalau kita lagi ujian juga ya, ujian P3K itu kan yang hamil itu diprioritaskan ya, yang hamil lansia itu diprioritaskan. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Harusnya sih sampai 9.30 ya Zoom-nya ya. Kita percepat aja deh. Bayu adalah salah satu staf bagian kepegawaian. Hari ini atasannya melihat dan mengevaluasi laporan persepsi pegawai yang sangat disiplin. Namun kenyataan di lapangan saat dilakukan sidak, banyak karyawan yang belum datang di tempat kerja dan belum mengisi lembaran presensi di kertas absen. Mengetahui hal tersebut, maka sebaiknya Bayu harus mengusulkan mengganti sistem presensi menjadi sidik jari untuk menghindari kecurangan presensi dengan media kertas. Mengusulkan aplikasi presensi digital berbasis lokasi yang hanya dapat diakses di wilayah kerja tiap instansi. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Oke. C. Mengusulkan dilakukan pemasangan kamera pemantau di pintu masuk dan beberapa titik lokasi pengisian absensi. Atau D. Mengusulkan untuk melakukan evaluasi kehadiran secara rutin sehingga setiap pegawai hadir tepat waktu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya adalah yang ini ya, yang B ya. Di wilayah. Jadi kan misalnya ini kantor ya, misalnya kantor saya di sini, kantor Leo di sini ya. Kita absen di wilayah jaringannya yang ada ya. Jadi kalau misalnya ini juga bagus ya, yang A juga bagus, ini 3, tapi kan ini harus misalnya absensinya di sini, kita harus ke sini dulu kan, apalagi misalnya kantornya ruangannya di ujung gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal berikutnya saya langsung bacakan saja ya. Kenan baru saja dipromosikan menjadi kepala bidang pelayanan. Secara administratif, ia harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selama 3 bulan di luar kota. Sementara anak-anak Kenan masih kecil. Jika Anda menjadi Kenan, maka Anda akan A. Mempertimbangkan dengan keluarga terlebih dahulu sebelum menerimanya. B. Menerima tugas tersebut dan membawa keluarga untuk pindah dan tinggal bersama. C. Menerima tugas tersebut dan menjalani jauh dari keluarga untuk sementara. D. Menerima tugas tersebut dan berdiskusi dengan atasan mengenai jadwal diklat untuk dilaksanakan saat liburan agar ada keluarga yang membantu menjaga anak-anak. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, ada yang menjawab C, kira-kira yang mana nih? Nah, kalau ada soal seperti ini harus menerima ya, pokoknya mempertimbangkan, jangan diskusi dulu, jangan, pokoknya menerima berangkat ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, menerima tugas tersebut dan menjalani jauh dari keluarga untuk sementara. Oke, baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Gading kita dibacakan sama-sama saja ya. Dalam masyarakat Sunda dikenal suatu tradisi di malam takbiran untuk berkeliling sambil memukul beduk yang biasa dilakukan oleh anak kecil hingga remaja. Tradisi ini dinamakan ngadulan. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 demi keamanan sesuai imbauan bupati setempat, tradisi ini ditiadakan saat malam takbiran untuk meminimalisir risiko kerumunan masyarakat. Beberapa tokoh di masyarakat tempat tinggal Anda merasa keberatan dengan kebijakan ini. Menyikapi hal itu, maka Anda selaku lurah adalah lurah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pelanggaran tradisi ngadulan dilakukan demi kebaikan bersama. B. Menghimbau agar bisa melakukan takbiran di rumah masing-masing saja. C. Mengganti acara takbir keliling dengan takbir di masjid saja. Atau E. Memilih meniadakan tradisi ngadulan karena takut akan sanksi. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini soal nomor 29 ya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kayak ngadulan ya, ngadulan. Ada yang orang Sunda di sini teman-teman? Oke, ya, peran sebagai lurah itu kan kita memberikan pengaruh ya, atau kita memberikan pengertian kepada masyarakat ya, karena pelarangan tradisi ngadulan itu demi kepentingan bersama. Yang A. Oke, nah, ini di rumah masing-masing
lebih bagus ya, karena untuk ini COVID ya. Yang C ditakbir di masjid saja ya, di masjid sama saja kalau misalnya berkumpul. Jadi ini 3, ini 2 ya, ini karena takut sanksi ya, jadi bukan karena kesadaran ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Lupa lagi karena terbiasa silakan teman-teman kerjakan, jadi kita baca bersama-sama aja. Anda diundang oleh tetangga dekat untuk menghadiri acara Tedak Sinten bayi tetangga yang baru saja dimulai belajar jalan. Acara ini merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur atas kesehatan anak yang sudah bisa menapaki alam sekitar. Saat upacara berlangsung, seorang bayi dimasukkan ke dalam kurung ayam. Kemudian anak tersebut akan mengambil beberapa benda yang konon benda dipilihnya dipercaya mencerminkan masa depannya kelak. Anda kurang mempercayai hal-hal demikian, namun terlanjur sudah menghadiri undangan. Sikap Anda adalah kira-kira yang mana? A. Mengajak teman untuk mengomentari hal tersebut. Apa nih? Julid ya, julid. B. Tetap menyaksikan serangkaian upacara Tedak Sinten sebagai cara untuk menghormati undangan tuan rumah. Hanya diam tanpa banyak berkomentar meski kurang setuju dengan acara ini. Memilih tetap mengikuti serangkaian acara dan hanya mengobrolkan dengan teman dekat saja terkait rasa tidak setuju Anda. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, sudah cukup jelas, jawabannya adalah yang B ya, yang B. Tetap menyaksikan serangkaian acara upacara Tedak Sinten sebagai cara untuk menghormati undangan tuan rumah. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda merupakan pimpinan suatu perusahaan. Saat ini Anda memiliki salah satu pegawai yang sudah 5 hari kerja berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan dan sudah 2 kali dipanggil namun tidak hadir. Maka Anda akan A. Mencoba mencari tahu kondisi pegawai tersebut dengan cara berkunjung ke rumahnya. B. Memutuskan hubungan kerja dengan pegawai tersebut karena dikualifikasi mengundurkan diri. C. Memintanya untuk berhenti bekerja karena sudah melanggar aturan dan sudah memberikan 2 kali surat peringatan. Atau D. Menunggu pegawai tersebut masuk kerja dan menanyakan alasan dia tidak masuk kerja selama ini sebelum memutuskan tindakan yang dilakukan terhadap pegawai tersebut. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Kira-kira jawabannya adalah yang kalau menurut ini ya, pas pemimpin manajemen ya, pelatihan manajemen ya. Kalau misalnya sudah 5 hari kerja tidak masuk ya, tidak masuk. Kemudian sudah 2 kali dipanggil itu tidak hadir, maka sebagai manajer kita boleh ini ya, memutuskan hubungan kerja karena dianggapnya 5 hari kerja tidak masuk tanpa keterangan dan 2 kali dipanggil tidak hadir, itu dianggapnya mengundurkan diri ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena ini sudah agak gimana ya, agak tanpa keterangan dan dipanggil 2 kali dipanggil tidak hadir. Kayaknya ada sih di undang-undang ketenaga kerjaannya juga ya. Coba teman-teman iseng-iseng di undang-undang deh. Terus saya juga lupa undang-undang ya nomor berapa. Sebenarnya soal terakhir ya. Oke, soal terakhir teman-teman. Ini kalau yang di timur sudah jam 11.30 ya. Oke. Anda merupakan salah satu pegawai yang bekerja di sebuah supermarket dengan sistem kerja shift. Pada suatu saat Anda ditawari untuk bertukar shift dengan teman Anda karena ia memiliki kegiatan penting. Sebenarnya di perawat juga sering ya. Hal tersebut juga menguntungkan Anda karena Anda ada jadwal untuk kontrol ke dokter, ke penyakit ke dokter. Namun teman Anda menyampaikan bahwa tidak perlu konfirmasi kepada atasan karena atasan tidak suka apabila ada pegawainya yang bertukar shift. Maka Anda akan, wah ini perawat banget ya. A. Tidak menyetujui pendapat tersebut karena bertukar shift tanpa konfirmasi termasuk pelanggaran aturan.
B. Memikirkan kembali pendapat tersebut karena bimbang antara kontrol penyakit atau konfirmasi dengan risiko tidak disukai oleh atasan. C. Menyetujui tawaran untuk bertukar shift namun Anda tetap konfirmasi kepada atasan. D. Tidak menyetujui alasan tersebut melainkan memilih untuk izin tidak bekerja karena akan kontrol penyakit ke dokter dan mengarahkan teman untuk melakukan hal yang sama. Oke, jadi dua-duanya tidak hadir izin ya. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke. Ya, jawabannya adalah menyetujui tawaran untuk bertukar shift namun Anda tetap konfirmasi kepada atasan ya. Ini skornya 4, kemudian ini skornya 3. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Oh ya, jadwal ujian itu sudah ada belum ya? Soalnya kalau misalnya kan nanti besok kita ada pertemuan, kemudian minggu ada pertemuan. Nah, saya bisanya lagi ada pertemuannya lagi itu adalah Sabtu depan, Sabtu atau Minggu ya, Sabtu atau Minggu depan. Kira-kira ya kalau di sela-sela hari kerja, kalau nanti ada nanti dikabarin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Sabtu sudah ada Kak, kami tanggal 11 Desember. Ya, kalau minggu ini kan tetap minggu ini ya katanya kemarin ya. Minggu ini ujiannya. Ada tuh Kak Siti Hadilah tanggal 11 Desember, tanggal 11 Desember ya. Berarti tanggal 7 Desember masih bisa ya kesempatan kita buat belajar ya. Oke. Nanti kabarin aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kan banyak banget materi perawat itu ya. Jadi untuk seluruh materi kita pelajarin selama 10 hari itu kurang gitu. Semoga ada tambahan. Kalau misalnya ini kita bisa belajar dari nanti ada tryout satu lagi yang udah ada jadwalnya di wilayah mana ya. Oke ya, di wilayah mana tuh ya ada jadwalnya ya. Tumben ya nggak serempak gitu kan, biasanya kan serempak gitu ya. Kalimantan Tengah ya. Ya kemarin ada pemilihan ya, jadi diundur-undur ya. Oke, baik teman-teman, tetap semangat belajarnya ya, walaupun ini sudah jam setengah 10 malam, kemudian pemberitahuannya juga baru dikasih tahu tadi 7:30. Mohon maaf ya, mendadak, harusnya saya dari siang saya memberitahunya biar teman-teman lebih siap lagi. Tapi alhamdulillah ternyata antusiasme teman-teman juga bagus ya, atau banyak ya. Nanti videonya segera di-update ya sama Mas Leo. Saya pamit dulu teman-teman. Selamat istirahat, tetap semangat belajarnya. Ingat, persiapan terbaik buat hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, mencari informasi sebanyak mungkin tentang ujian P3K agar kita lebih siap lagi dalam menghadapi ujian. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.